Mati gue. Ini bukan salah timing. Ini kutukan keluarga. Alat. Depon benar-benar tersudut, tanpa ada celah sedikit pun untuk meloloskan diri. Keberadaannya di bangunan ruko tersebut telah terendus sepenuhnya. Seluruh tubuhnya gemetar hebat saat netranya beradu dengan sosok Ross yang berdiri kokoh di hadapannya. Ross melemparkan tatapan tenang, namun syarat akan intimidasi yang membuat nyali Depon menciut. Kehadiran Depon di sana, serta motifnya mengintai dari kejauhan pastilah memiliki maksud tertentu. Sayangnya, rasa takut yang luar biasa telah mengunci rapat mulutnya. Tak satu kata pun sanggup ia lontarkan dari bibirnya. Kebisuannya bukan karena keras kepala, melainkan akibat trauma yang terlalu pekat untuk ia sampaikan. Baginya, kehadiran Harry, Fatah, Mohan, Raisa, maupun Akila bukanlah ancaman yang berarti. Satu-satunya figur yang sanggup melumpuhkan kewarasannya hanyalah Ross. Memori kelam masa lalu kembali menghunjam batinnya tanpa ampun. Sejak kecil hingga dewasa, Depon selalu berakhir sebagai pecundang setiap kali berhadapan dengan Ross. Baik dalam aspek intelektual, fisik, maupun kecerdikan strategi, Ross senantiasa berada selangkah di depannya. Rentetan kegagalan itu selalu menyeretnya pada hukuman kejam dari Oma Dominic. Setiap kesalahan berujung pada penderitaan fisik, dan sosok Ross menjelma menjadi simbol dari segala kepedihan itu. Maka dari itu, setiap kali Ross muncul, Depon merasa bayang-bayang hukuman Oma Dominic kembali menghantuinya. Di tengah kondisi tubuh yang menggigil dan pikiran yang kalut, gawai Depon tiba-tiba bergetar. Nama Blade terpampang jelas di layar ponselnya. Momentum tersebut terasa sangat tidak tepat bagi Depon. Ketegangan yang sudah mencekik kini terasa semakin menghimpit dadanya. Dengan nada otoriter, Mohan memerintahkannya untuk segera merespons panggilan itu. Kegamangan menyelimuti benak Depon saat itu. Ia menyadari sepenuhnya bahwa ini bukan waktu yang ideal untuk berhubungan dengan Blade. Namun, intimidasi dari orang-orang di sekelilingnya tak memberinya ruang untuk menolak. Ross kemudian melangkah maju, memangkas jarak di antara mereka. Sorot matanya menjadi perintah bisu yang memaksa Depon untuk mengangkat telepon. Dengan perasaan tertekan, Depon akhirnya mematuhi instruksi tersebut. Ia sempat berujar bahwa kondisinya sedang tidak memungkinkan, lalu segera mematikan sambungan. Namun, tindakan gegabah itu justru membuat situasinya semakin pelik. Ross tidak membiarkan tekanan itu mereda sedikit pun. Ia menitahkan Depon untuk menghubungi kembali dan menyatakan keinginan bertemu dengan Blade. Dalam benaknya, Ross berharap Harry mampu menangkap pesan tersirat dari skenario ini. Ross kemudian memberikan sebuah kode samar kepada Harry. Harry pun merespons isyarat tersebut dengan sangat sigap. Ia paham bahwa Ross tengah merancang siasat untuk mempertemukannya dengan Haruna. Sebagai seorang kakak, Harry mengemban misi krusial, membuktikan keberadaan Tato di punggung adiknya. Raja yang kini menjadi identitas bahwa Haruna telah bertransformasi menjadi Algojo Kasarius. Tekanan yang diberikan Ross kepada Depon kian menghebat. Tatapan intimidatif itu membuat nyali Depon semakin hancur berantakan. Tubuhnya bergetar tak keruan saat ia kembali menghubungi Blade. Dengan vokal yang bergetar namun dipaksakan tenang, Depon menyatakan niat untuk bersua. Blade pun menyanggupi ajakan itu dan memberikan wewenang penuh pada Depon untuk menentukan lokasi. Mendengar persetujuan itu, sebuah seringai tipis muncul di wajah Ross. Ia memerintahkan Depon untuk menjadwalkan pertemuan antara Elite Squad dan Blade sembari memberi peringatan agar tidak mencoba kabur. Depon yang tak berdaya hanya bisa patuh. Ia segera menetapkan waktu dan tempat lalu mengirimkannya pada Blade. Sebuah kafe dipilih sebagai titik temu, sebuah lokasi yang dianggap netral bagi kedua pihak. Mohan kembali melontarkan ancaman keras agar Depon tidak bertindak curang atau mencoba melarikan diri. Gertakan itu sukses menghancurkan sisa-sisa keberanian Depon. Ia hanya mampu terpaku dengan raga yang masih diliputi getaran hebat. Jauh di lubuk hatinya, ia sadar bahwa ketakutannya terhadap Ross tak pernah benar-benar sirna. Ironisnya, Blade justru memberinya misi yang berkaitan langsung dengan sumber traumanya tersebut. Di sisi lain, Harry dirundung perasaan yang sulit untuk ia lukiskan dengan kata-kata. Ia merasa sangat berterima kasih kepada Ross karena telah membukakan jalan untuk bertemu Haruna kembali.
Ia berjanji dalam hati bahwa setelah pertemuan ini, ia akan memverifikasi sendiri tato di punggung adiknya, sekaligus melihat sejauh mana perubahan Haruna. Ross tetap pada posisi tegaknya, memastikan seluruh pion bergerak sesuai rencana yang ia susun. Ia kembali menegaskan bahwa Depon dilarang keras melakukan tindakan di luar rencana. Di bawah dominasi itu, Depon hanya bisa tertunduk patuh, menyadari Ross telah mengendalikan segalanya. Persis seperti masa lalu, waktu yang dijadwalkan akhirnya tiba juga. Keadaan berputar begitu cepat tanpa memberikan Depon kesempatan untuk berpikir. Di bawah perintah Ross, Depon segera menghubungi Blade untuk meminta pertemuan dilakukan saat itu juga. Urgensi dalam suaranya tak dapat disembunyikan karena ia memang tidak punya pilihan lain. Dalam kondisi yang sangat terhimpit, Depon menegaskan bahwa pertemuan ini bersifat mendesak. Blade akhirnya sepakat dan meminta Depon untuk segera membagikan lokasi mereka. Begitu titik lokasi terkirim, Ross langsung menginstruksikan seluruh tim untuk membuntuti Depon. Tanpa membuang detik, mereka bersiap dan berangkat menggunakan sepeda motor. Fatah berboncengan dengan Ross, sementara Harry bersama Akila dan Mohan membonceng Raisa. Mereka bergerak dalam formasi serempak untuk memastikan Depon tetap dalam jangkauan pengawasan. Atmosfer ketegangan menyelimuti sepanjang perjalanan mereka. Selama berkendara, batin Depon berkecamuk dengan kegelisahan yang luar biasa. Ia menyadari bahwa tugas yang diberikan Blade sebelumnya sebenarnya telah menaruhnya dalam bahaya besar. Namun kini, ancaman yang lebih nyata justru datang dari orang-orang yang berada tepat di belakangnya. Depon terjepit di antara dua kekuatan besar, dan pada akhirnya ia hanya bisa mengekor pada perintah Ross. Trauma lama yang berkelindan dengan ketakutan baru membuat setiap tarikan gasnya terasa sangat berat. Di sisi lain, Harry tenggelam dalam pusaran pemikirannya sendiri. Ia merasa rentetan peristiwa ini akan segera menemukan titik penyelesaian. Sebagai kakak, ia sangat yakin bahwa sosok Blade adalah Haruna, adiknya yang telah lama hilang. Harry paham betul bahwa Haruna selalu menyangkal ikatan darah di antara mereka. Satu-satunya cara untuk mematahkan penyangkalan itu adalah dengan melihat tato di punggung Haruna. Sebuah bukti permanen yang tak terbantahkan. Sesaat kemudian, mereka sampai di lokasi yang telah disepakati. Dari kejauhan, Harry langsung mengenali motor milik Haruna yang terparkir di area tersebut. Pemandangan itu membuat detak jantung Harry berpacu lebih kencang dari biasanya. Ross kemudian memberi kode agar Depon masuk lebih dulu ke dalam area kafe. Dengan langkah gontai dan raga yang masih tegang, Depon mengikuti instruksi tersebut. Begitu rombongan itu melangkah masuk, suasana kafe berubah menjadi sangat mencekam. Haruna yang sudah menunggu di sana tampak sangat terperanjat saat melihat sosok Harry. Ekspresinya mengeras dan otaknya langsung menarik satu kesimpulan pahit. Ini adalah sebuah jebakan, dan ia telah masuk ke dalam lubang yang tak memiliki jalan keluar. Pandangannya kemudian beralih ke arah Depon dengan tatapan penuh kebencian dan kemarahan yang tertahan, seolah menuduh Depon telah berkhianat. Harry berdiri mematung dengan ketenangan yang menyembunyikan tekad baja. Misinya tetap konsisten, membuktikan kebenaran yang selama ini ia yakini. Haruna memilih untuk bungkam, menekan seluruh emosi yang hampir meledak dari dalam dirinya. Akila mencoba mendekat dengan tutur kata yang lembut, berusaha membujuk Haruna agar tidak menghilang lagi. Kalimat tersebut justru membuat pertahanan emosional Haruna terasa semakin rapuh. Tekanan yang datang dari berbagai penjuru membuat posisi Haruna kian goyah. Harry tidak menuntut banyak hal, ia hanya meminta satu pembuktian yang menjadi kunci segalanya. Permintaan Harry untuk memeriksa tato di punggungnya membuat Haruna tersentak hebat. Tubuhnya menegang kaku, sementara otaknya bekerja keras mencari celah untuk meloloskan diri. Namun, ia sangat sadar bahwa memicu keributan di tempat publik bukanlah strategi yang bijak. Tindakan impulsif hanya akan merugikan dirinya dan memicu masalah yang jauh lebih besar. Dalam posisi yang sangat terjepit, Haruna benar-benar tak mampu berkutik. Setiap jalan keluar yang ia pikirkan terasa menemui jalan buntu. Ia hanya bisa terpaku dengan napas yang memburu dan ruang gerak yang kian menyempit. Seluruh pasang mata kini terkunci padanya. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama,
Haruna benar-benar terdesak di sudut yang tak mungkin bisa ia hindari.